Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, wa mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Para pemirsa, soimin dan soimat, hamba-hamba Allah yang beriman, yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hamba Allah, orang yang beruntung di muka bumi ini adalah orang-orang yang dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dari awal bulan Rajab memohon berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka di hari yang pertama Ramadan 1442 Hijriah ini, mari kita perbanyak ungkapan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita siapkan? Yang pertama, mari kita niatkan bersama, kita menata hati kita, menguatkan giroh kita untuk menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena niat merupakan sesuatu yang sangat esensial. Sah tidaknya puasa kita juga tergantung dari niat. Maka ketika kita berbicara tentang niat, erat kaitannya dengan keikhlasan. Nah, keikhlasan inilah yang akan memboboti amaliyah kita di hadapan Allah. Akan hampa amal ibadah yang kita lakukan ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya. Karena itu Muhammad ibnu Athaillah dalam kitabnya beliau mengatakan, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha sirru wujudil ihlasi fiha. Amal ibadah yang kita lakukan ibarat kerangka tubuh yang berdiri tegak. Wa arwahuha wujudu sirril ihlasi fiha. Yang menjadi ruhnya adalah rahasia keikhlasan di dalamnya. Artinya apa pada permisa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan, ketika tidak ada keikhlasan di dalamnya, hampa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Athaillah menganalogikan ibarat kerangka tubuh yang tegak tapi tidak ada ruh, maka tidak ada nilainya jasad raga yang melekat dalam tubuh kita ini. Kita punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara karena ada ruh. Tetapi ketika tidak ada ruh, ketika Allah pisahkan ruh dengan jasad kita, maka seluruh organ tubuh kita tidak akan ada fungsinya. Begitupun amal kebaikan yang kita lakukan, ya. Ketika amaliyah kita didorong oleh keikhlasan dalam hati kita, maka disitulah rahasia bobot nilai kualitas amal kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping keikhlasan ini yang akan memboboti amaliyah kita, keikhlasan ini akan melahirkan energi yang luar biasa dari pikiran kita, tenaga kita, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya keikhlasan ini, kita melakukan sesuatu sepenuh hati, dengan dorongan hati nurani, sehingga seseorang itu akan lepas, akan maksimal menjalankan aktivitasnya. Keikhlasan inilah yang akan meringankan beban hidup yang ada dalam pikiran kita. Yang berat akan menjadi ringan kalau itu dilakukan dengan keikhlasan.
Yang susah akan mudah kalau ada keikhlasan di dalamnya. Karena itu, mari kita jadikan momentum ibadah puasa ini untuk melahirkan jiwa keikhlasan dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga dengan keikhlasan itu tertanam etos kerja yang baik, tertanam kekuatan spiritualitas yang luar biasa. Karena dengan keikhlasan inilah kita mampu memfokuskan diri kita. Dengan keikhlasan dalam beribadah inilah yang akan membuat kehusuan ibadah kita. Karena ikhlas berasal dari kata akhlasa yukhlisu, ikhlasan, memurnikan. Memurnikan niat, memurnikan tujuan. Kalau kita melakukan ibadah puasa, maka tujuan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas jika dalam hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, semua amal kebaikan manusia ini adalah untuknya, illa saum, kecuali puasa, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa ini untukku, kata Allah, dan sayalah yang akan membalas. Artinya apa? Khusus untuk puasa ini menjadikan ibadah yang sangat spesial. Kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah merahasiakan pahala balasannya orang-orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memaksimalkan peluang kesempatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa memperoleh maghfirah, ampunan Allah, menambah amal-amal soleh kita, sehingga sisa-sisa umur kita semakin hari semakin bermakna, baik di hadapan sesama manusia, terlebih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit kultum ini menambah manfaat kepada diri kami pribadi dan kepada para pemirsa pada umumnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.